Syekh Siti Jenar merupakan salah satu tokoh penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sosoknya kontroversial karena dianggap sesat, disingkirkan oleh para wali songo, hingga akhirnya dieksekusi mati. Siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar dan bagaimana kehidupannya sebelum menjadi kontroversi? Asal-usul dari Syekh Siti Jenar memiliki banyak versi. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar lahir di Persia pada tahun 1426 Masehi atau bertepatan dengan 1346 Hijrah. Ia memiliki nama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Sementara dalam kitab Negara Kertabumi, Syekh Siti Jenar lahir di Semenanjung Malaka. Ayahnya bernama Syekh Datuk Saleh. Ada juga yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar merupakan anak dari Sunan Ampel. Literasi lain mengungkapkan Syekh Siti Jenar merupakan keturunan Cirebon dengan nama Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil. Ia dilahirkan di lingkungan Pakuwuan Caruban yang saat ini menjadi Cirebon. Ayahnya adalah seorang raja pendeta dengan nama Resi Bungsu. Nama kecil Syekh Siti Jenar adalah Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Sedangkan nama aslinya adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Setelah dewasa memiliki gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Nama Syekh Siti Jenar didapat setelah dieksekusi mati. Pada saat berdakwah di Caruban, sebelah tenggara Cirebon, beliau mendapat beberapa julukan. Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, dan lainnya yang belum kita ketahui. Adapun makna julukan itu adalah Syekh Siti Jenar. Ada beberapa asumsi mengenai julukan ini, yang diambil dari kata menurut beberapa bahasa. Syekh berasal dari bahasa Arab, adalah sebuah gelar bagi seorang ahli atau pimpinan atau tetua dalam lingkup muslim. Siti dalam bahasa Jawa berarti tanah. Namun ada juga yang berasumsi kata Siti berasal dari kata Sayyid atau Sidi yang berarti tuanku atau junjunganku. Jenar dalam bahasa Indonesia berarti merah. Sedangkan dalam bahasa Jawa berarti kuning kemerahan. Dan ada pula yang berasumsi dari bahasa Arab, jinnar, dengan tafsiran ilmu yang dimilikinya selalu membara, semangat akan ilmu seperti api. Namun ada juga yang memudahkan dengan menganggap hayalan yang terbakar dari kata jin atau gaib, yaitu nar, api. Bahkan ada pula yang mungkin setelah melihat film Wali Songo dan menghubungkannya dengan kata jenar. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, kata jenar disebut untuk sebuah binatang cacing dengan ukuran sangat besar. Sunan Jepara. Gelar ini muncul karena kedudukan Syekh Siti Jenar sebagai seorang sunan yang tinggal di Kadipaten Jepara. Lemah Abang atau Lemah Brit. Sebutan yang diberikan masyarakat Jepara karena ia tinggal di dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling. Lemah Brit dalam bahasa Jawa berarti tanah yang berwarna merah. Masa pendidikan, Syekh Siti Jenar belajar di Baghdad, Irak cukup lama dan menguasai berbagai ilmu agama Islam. Ia berhasil menguasai berbagai ilmu agama berkat seorang guru Yahudi
yang sedang menyamar sebagai Muslim. Konon, guru Syekh Siti Jenar itu bernama Abdul Malik al-Baghdadi, yang kemudian menjadi mertuanya. Saat belajar di Baghdad, Syekh Siti Jenar lebih tertarik pada ilmu tasawuf. Ia begitu mendalami hingga menguasai ilmu tersebut. Karena pendalaman ilmu tasawuf itu, ia sampai berguru kepada Syekh Ahmad Baghdadi yang menganut aliran tarekat Akmaliyah. Ia juga menganut aliran tarekat Akmaliyah itu melalui gurunya. Selain itu, Syekh Siti Jenar juga menganut tarekat Satariyah. Ia pelajari tarekat Satariyah dari sepupunya yang juga merupakan guru rohaninya. Menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Setelah menuntut ilmu di Baghdad, Syekh Siti Jenar pergi ke Malaka dan mengajarkan ilmunya di sana. Di Malaka, ia mendapatkan gelar Syekh Datuk Abdul Jalil dan Syekh Jabarantas. Tak lama di Malaka, ia pun pindah ke Pulau Jawa dan menuju ke Giri Amparan Jati. Ia tinggal bersama sepupunya, Syekh Datuk Kahfi. Di Giri Amparan Jati, Syekh Siti Jenar menyebarkan agama Islam dan memiliki banyak murid dan pengikutnya. Muridnya tersebut datang dari berbagai golongan, baik dari masyarakat umum hingga bangsawan. Setelah memiliki banyak murid, Syekh Siti Jenar mendirikan sebuah pondok pesantren yang belajar di Dukuh Lemah Abang, Cirebon. Saat itulah Syekh Siti Jenar dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang.